Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didik File. Hari ini mencoba memberikan informasi terkait dengan SNBP 2025. Video ini khusus ditujukan untuk siswa-siswiku MAN 1 Lampung Timur dan umumnya untuk seluruh siswa dan siswi kelas 12 di seluruh Indonesia. Pada hari ini saya akan mencoba membahas beberapa faktor penentu kelulusan seleksi nasional berbasis prestasi untuk SNBP gitu ya. Tidak perlu berpanjang lebar, kita buka satu persatu. Eh, Salah satu faktor yang menjadi kelolosan dalam SNBP di tahun 2025 salah satunya adalah faktor nilai rapot. Ini banyak tidak siswa memahami bahwa tren rata-rata nilai rapot itu harusnya naik. Misal di semester 1 itu 78, maka di semester 2 harus lebih naik menjadi 79 atau 80 dan seterusnya gitu. Jika trennya naik itu menjadi track record yang baik sebagai faktor penentu dalam kelulusan SNBP tahun 2025. Nah, kemudian karena di tahun 2025 itu ada beberapa sekolah madrasah yang menggunakan kurikulum merdeka, maka eh, jurusan yang diambil itu harus ada kaitannya dengan mata pelajaran yang ada pada rapotnya. Contoh, ketika kita ingin ngambil jurusan farmasi, maka di rapot itu harus ada mata pelajaran jurusan IPA seperti kimia, biologi, dan seterusnya gitu. Jadi match antara nilai rapot dengan program studi yang ingin dituju. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa cari tahu kawan kalian yang seangkatan, bukan hanya semadrasah, bisa juga dengan sekolah atau madrasah yang lain, yang daftar dengan jurusan yang sama, dengan PTN yang sama. Apakah tidak boleh? Boleh, tapi tentunya hal itu juga akan menjadi faktor dalam penilaian, artinya kompetisi kita akan semakin banyak gitu ya. Itu baru teman seangkatan kita yang sekolah atau madrasah kita. Belum lagi dengan kawan dan lawan yang ada di sekolah lain, di kabupaten yang lain, dan di provinsi yang lain yang kita akan bertaruh se-Indonesia gitu ya. Kemudian cara yang keempat, itu kita harus cari tahu dulu nilai rapot alumni kita itu kira-kira berapa sih dulu gitu ya. Yang masuk di perguruan tinggi A dengan jurusan A gitu. Nah, itu juga bisa jadi referensi untuk kita menentukan layak enggak kita ngambil jurusan dalam PTN tersebut dengan jurusan yang kita tuju gitu. Itu sebagai referensi. Nah, tentunya nilai rapot itu bukan faktor penentu satu-satunya dalam menentukan kelulusan untuk SNBP 2025. Nilai rapot adalah satu dari 5 komponen faktor penilaian yang akan saya bahas pada hari ini gitu ya. Artinya nilai rapot itu bukan nilai semata-mata untuk menentukan kelulusan. Nah, di sini Bapak kasih contoh trennya. Untuk nilai rapot itu akan lebih baik kalau trennya naik itu. Maka di semester 1 itu anggaplah trennya di 82, semester 2 83, semester 3 84, semester 4 85, bahkan semester 5 di 87. Jadi trennya naik. Kalaupun tidak naik minimal sama lah. Nah, nanti bisa dicek rapornya masing-masing. Kalau ada tren yang turun lah itu kan berarti menjadi pertimbangan untuk kita dalam menentukan eh, jurusan dan PTN yang kita tuju. Nah, faktor yang kedua dalam kelolosan SNBP 2025 itu adalah salah satunya jarak perguruan tinggi negeri itu dengan domisili di mana kita tinggal. Kenapa begitu? Jarak PTN dengan domisili juga berpengaruh karena
trennya dari tahun ke tahun itu yang sering Bapak amati, jika PTN itu dekat dengan domisili, itu peluangnya semakin besar daripada yang PTN-nya di luar dari domisili. Misalkan di luar pulau, wah itu peluangnya ada peluang, cuman tidak begitu banyak dibandingkan peluang yang dalam satu provinsi bahkan dalam satu kabupaten kota. Maka SNBP itu bisa disimpulkan jarak PTN juga berpengaruh terhadap terhadap diterima atau tidaknya SNBP di 2025 ya. Kemudian yang ketiga itu juga tak kalah penting adalah track record alumni dari sekolahnya gitu ya. Kelulusan SNBP itu hampir relatif sama jumlah siswa yang lulus dan jurusan pilihannya itu dengan track record alumni sebelumnya. Maka nanti bisa dicek, bisa koordinasi dengan guru BK-nya atau dengan wali kelasnya atau dengan wakak kesiswaannya. Coba dicek track record alumninya itu di perguruan tinggi A itu berapa, kemudian prodinya apa, lah itu juga menjadi salah satu tren untuk kita bisa melihat peluang kita masuk dalam lolos dalam SNBP 2025. Maka sangat efektif menggunakan data jumlah kelulusan alumni untuk prediksi kelulusan. Jumlah alumni itu berarti kan yang diterima dari sekolah tersebut. Artinya trennya dari tahun ke tahun itu tidak begitu berubah gitu. Misal di perguruan tinggi A, prodi farmasi itu jumlahnya 2 gitu ya. Maka di tahun-tahun berikutnya ya nggak jauh-jauh beda dari 2. Mungkin kalaupun nambah 3 gitu. Bahkan jarang kalau nambah. Hampir tiap trennya itu sama gitu ya. Nah, itu penting, maka kita bisa nyarilah data-data itu untuk membantu kita dalam menentukan pilihan PTN-nya dan jurusan yang akan kita tuju gitu. Kemudian yang keempat, ada faktor penentu kelulusannya yaitu akreditasi sekolah atau madrasah. Tentunya kita di Man 1 Lampung Timur alhamdulillah bahwa akreditasi madrasah kita itu A gitu. Karena akreditasi itu di awal selain menentukan eligible juga berpengaruh terhadap penilaian. Contoh paling sederhana bahwa kita dengan akreditasi A itu kita punya eligible 40%, akan lebih banyak dibandingkan dengan yang akreditasi B. Sekolah atau madrasah dengan akreditasi B itu kan data eligible-nya hanya diberikan 25%. Bahkan yang akreditasinya C hanya diberi 5% dari sekolah tersebut gitu ya. Maka sekolah yang memiliki akreditasi A akan memiliki peluang yang lebih banyak daripada yang berakreditasi B ataupun C. Maka kadang-kadang nilai 90 itu akan lebih bermakna daripada nilai 92. Contoh, madrasah A akreditasinya B nilainya 90. Madrasah C akreditasinya B itu nilainya 92, sama-sama dengan satu mata pelajaran. Itu bisa jadi nilai 90 akan lebih bermakna daripada 92 dari madrasah yang hanya berakreditasi B. Kenapa? Karena setiap madrasah yang dengan akreditasi masing-masing punya penilaian yang berbeda dalam rapotnya, kan begitu. Artinya kita punya keuntungan yang lebih ketika kita berakreditasi A. Nah, faktor yang kelima yaitu adalah faktor keberuntungan juga menjadi penentu dalam kelolosan SNBP 2025. Pak, kok bisa faktor keberuntungan menjadi penentu gitu ya? Nah, coba kita pahami ya. Yang pertama itu jurusan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Misal begini, pas kita menentukan PTN di suatu perguruan tinggi dengan jurusan A, ternyata peminatnya luar biasa sekali, sangat banyak.
maka otomatis itu akan mempengaruhi tingkat kelulusan kita dalam berkompetisi. Nah, ini akan berbanding terbalik, misal perguruan tinggi dengan jurusan yang kita pilih ternyata peminatnya sedikit, maka otomatis peluang kita untuk lolos akan menjadi lebih banyak. Nah, itu salah satu faktor jurusan kita yang dipilih banyak atau sedikit. Kemudian yang kedua, bisa jadi gitu ya, karena faktor keberuntungan pas akan finalisasi akun, lupa atau mungkin pas kemana atau ndak punya sinyal dan seterusnya. Lah ini kan menjadi hal-hal yang trouble yang nggak bisa diganggu gugat, yang nggak bisa apa namanya, nggak bisa diotak-atik lagi. Kalau udah nggak lupa finalisasi akun berarti kan nggak bisa lanjut. Maka anak-anak sekalian coba dicek kembali tanggal-tanggal penting dalam proses SNBP 2025. Yang terakhir, bisa jadi karena error sistem. Tahu-tahu kita sudah peringkatnya banyak, kemudian prestasinya banyak, sertifikatnya banyak, yang harusnya itu menjadi faktor tambahan dalam kelulusan SNBP, ternyata sistem error, ya wallahu a'lam, kita tidak tahu. Artinya berdoa saja mudah-mudahan ikhtiar kita bisa sampai menuju puncak lolos di SNBP 2025. Maka dalam hal ini Bapak ingin memberikan kesimpulan bahwa yang pertama itu selain rapot itu penting, kemudian faktor yang perlu diperhatikan dalam kesimpulan ini adalah perhatikan track record alumni 4 tahun terakhir, di mana alumnimu, berapa nilai alumnimu yang lulus prodi itu, di PTN itu menjadi hal penting untuk Anda telusuri sebagai bekal Anda menentukan Anda mau kuliah di mana dan mengambil jurusan apa. Kemudian yang kedua yang dapat Bapak simpulkan adalah milih jurusan itu betul-betul sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan bakatmu, sesuai dengan cita-citamu ke depan gitu ya. Jangan karena wah ini peluangnya banyak, saya ikutin aja lah, jangan. Karena SNBP ini kan menuju kuliah harapan Anda gitu. Jadi pilihlah sesuai dengan kemampuanmu apa yang kamu sukai. Nggak lucu ketika Anda lulus kemudian Anda kuliahnya males kan, aduh nggak suka pelajarannya. Lah kenapa dulu dipilih gitu ya. Nah pastinya pilihan pertama adalah pilihan paling urgent atau pilihan yang paling Anda sukai dan harapan keterima Anda tinggi gitu ya. Satu itu. Yang kedua, kalau sudah diterima di SNBT, sudah sering Bapak sampaikan ini akan mengunci akun-akun yang lain gitu. Maka itu wajib diambil dan Anda tidak bisa daftar-daftar yang lain lagi karena akunnya sudah dikunci. Maka untuk itu tentukan pilihan dengan sebaik mungkin, targetnya milih jurusan itu doanya lulus. Kan begitu. Maka pilihlah dengan sebaik mungkin. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk anak-anakku dalam menentukan jurusan dan perguruan tinggi dalam SNBP 2025. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan cita-cita semuanya tercapai. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.